بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali bertemu dalam majlis al-ilm di bulan Ramadan. Dan sore hari ini adalah hari yang ke-14 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 26 April tahun 2021. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari Kitab As-Siyam dari Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Al-Allamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita telah masuki pembahasan hadis yang ke-14, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh. Barang siapa yang wafat dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa, maka hendaknya walinya berpuasa untuknya, untuk menyelesaikan tanggungan dari si mayyit yang wafat tersebut. Dan telah kita sebutkan penjelasan ringkas tentang makna dan kandungan hadis ini, dan telah kita sebutkan pula faedah yang bisa kita petik, bahwa di antara faedah dari hadis ini bahwa memungkinkan
pahala itu sampai kepada mayit meskipun dia telah wafat, di mana si mayit mengambil manfaat darinya. Dan ini yang ditetapkan oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwa ada amalan-amalan yang meskipun si mayit telah wafat, namun dari amalan orang-orang yang hidup bisa memberi manfaat kepada yang telah meninggal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang meninggal maka terputus amalannya kecuali dalam 3 perkara: shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lah. Shadaqah jariyah, wakaf atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa ketiga perkara tersebut bermanfaat bagi si mayit. Seorang bangun masjid, atau seorang mewakafkan tanah yang dimanfaatkan setelah kematiannya, maka selama wakaf tersebut dimanfaatkan oleh orang yang hidup, maka dia pun mendapatkan manfaat dan meraih pahala ilmu yang diajarkan kepada kaum muslimin. Pada saat dia wafat, lalu kemudian ada orang-orang yang mengamalkan ilmunya, mengamalkan apa yang telah dia sampaikan, maka meskipun ia wafat, dia tetap mendapatkan aliran pahala. Kalau kita memperhatikan hadis ini, Allah Azza wa Jalla memberi kesempatan untuk memperbanyak ganjaran pahala, bukan hanya kepada orang-orang berilmu, namun juga kepada kaum muslimin yang mereka diberi kelebihan harta, maka mereka mampu untuk meraih kebaikan yang besar meskipun dia telah wafat, maka dia akan selalu mendapatkan aliran pahala. Dia memiliki harta, sebahagiannya dia manfaatkan untuk pembangunan masjid, pembangunan ma'had, wakafkan tanah, dan yang lain yang dalam bentuk wakaf yang dimanfaatkan setelah kematiannya. Maka itu adalah merupakan keutamaan yang diraih oleh arbabul amwal, orang-orang yang memiliki harta, sebagaimana para ulama yang di masa hidupnya mereka dengan penuh semangat memberi manfaat kepada manusia, sehingga banyak dari kalangan kaum muslimin mengambil manfaat darinya. Setelah ia wafat, maka dia pun tetap mendapatkan aliran pahala. Demikian pula orang tua yang memiliki anak yang saleh, ini juga merupakan keutamaan. Dia wafat, kesalehan anak tersebut bermanfaat untuk orang tuanya. Maka di sini juga hikmah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk menikahi
wanita yang diharapkan memiliki keturunan yang banyak. Dengan banyaknya anak yang saleh akan semakin bermanfaat bagi orang tua. Dan boleh jadi seseorang yang dikaruniai satu orang atau dua orang anak, namun anak tersebut tidak saleh, sehingga semakin banyak anak, maka semakin banyak pula kesempatan seorang akan meraih kebaikan dari anak-anak mereka yang salihin dan salihat. Demikian pula halnya doa. Berdoa, seorang yang hidup mendoakan seorang yang telah wafat, itu bermanfaat bagi yang telah wafat itu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menganjurkan untuk mendoakan kaum mukminin dan mukminat. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Beristighfarlah kamu terhadap dosa yang pernah kamu lakukan dan untuk kaum mukminin dan mukminat. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم adalah bentuk doa, mendoakan kaum muslimin yang telah wafat terlebih dahulu dengan keimanan yang mereka miliki. Kita beristighfar untuk mereka dan itu bermanfaat bagi mereka. Pada saat kita ziarah kubur, kita mengucapkan salam, mendoakan keselamatan kepada kaum muslimin yang telah wafat. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin antum salafuna wa nahnu bil athar wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Bermanfaat untuk yang telah wafat. Menyolati jenazah juga bermanfaat bagi yang telah meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min rajulin muslim yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi." Tidaklah seorang muslim yang wafat lalu kemudian ia disolati oleh 40 orang yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan itu akan menjadi sebab si mayit akan mendapatkan syafaat. Demikian pula halnya sedekah, bersedekah atas nama si mayit juga bermanfaat bagi si mayit. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kondisi ibunya yang mati secara tiba-tiba. Lalu dia mengatakan, wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan aku menyangka kalau seandainya ibuku itu sempat untuk menyampaikan sesuatu, maka dia berniat untuk bersedekah. Apakah dia mendapatkan pahala apabila aku bersedekah atas nama ibuku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, iya, bermanfaat." Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian pula halnya kaitannya dengan menghajikan orang telah wafat. Diperbolehkan dan sah pahalanya sampai kepada si mayit yang dihajikan atas namanya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika ada seorang wanita Khath'amiyah
datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya ditetapkannya kewajiban haji dalam kondisi ayahku telah tua renta, tidak mampu lagi melakukan perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Lalu dia bertanya, afa ahujju anhu, apakah aku boleh berhaji atas nama ayahku itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. Demikian pula dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ibunya yang sempat bernadar untuk menunaikan ibadah haji, namun dia mati dalam keadaan dia belum sempat menjalankan nadarnya tersebut. Maka dia bertanya, afa ahujju anha, apakah aku boleh berhaji atas nama ibuku itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am hujji anha. Iya, berhajilah kamu atas nama ibumu. Ara'aiti law kana ala ummiki daynun akunti qadiyatah. Bagaimana menurutmu kalau seandainya ibumu itu memiliki hutang, lalu kemudian engkau yang melunasi hutangnya, apakah sah? Sah. Ukhudullah fallahu ahaqqu bil wafa. Maka lunasilah hutangnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya melunasi hutang kepada Allah Azza wa Jalla itu lebih berhak untuk dilunasi dan diselesaikan. Demikian pula halnya puasa atas nama orang yang telah wafat, itu hukumnya sah sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuh. Barang siapa yang mati dan memiliki tanggungan puasa, maka walinya yang hidup berpuasa atas nama kerabatnya yang telah meninggal tersebut. Dan ini juga dikuatkan dengan hadis yang setelahnya yang disebutkan oleh Al-Maqdisi rahimahullah taala. Maka kita memasuki hadis yang ke-15. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin afa aqdihi anha. Lelaki ini bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku wafat dan dia memiliki tanggungan puasa selama 1 bulan. Apakah diperbolehkan aku melunasi hutang itu atas nama ibuku tersebut, yakni berpuasa sebulan? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, law kana ala ummika daynun akunta qadhiyahu anha. Apakah kalau seandainya ibumu memiliki hutang, yaitu hutang harta, apakah engkau melunasi atas nama ibumu? Qala na'am. Maka si lelaki ini mengatakan, iya, tentunya aku akan melunasi atas nama ibuku. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutangnya kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan, untuk dilunasi. Dia telah berhutang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia wafat dalam keadaan belum menyelesaikan tanggungan puasa tersebut, maka itu sama hukumnya seperti seorang memiliki tanggungan hutang. Dia wafat dalam keadaan dia memiliki tanggungan hutang
harta. Maka ketika seseorang melunasinya, maka itu hukumnya sah, ya, dan si mayit terbebas dari tanggungan hutang. Maka demikian pula dalam hal ibadah, tanggungan hutang ibadah, puasa, lalu kemudian digantikan oleh anaknya atau kerabatnya, maka hal itu hukumnya sah dan yang wafat terbebas dari tanggungan hutang tersebut. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat pertama lelaki, riwayat yang kedua ini wanita yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalat, lalu dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu nadhrin, sesungguhnya ibuku wafat dan dia memiliki tanggungan hutang puasa nadhr. Puasa nadhr. An-nadhru, nadhr, dalam bahasa kita disebut nadhar, yaitu satu amalan yang seseorang mewajibkan terhadap dirinya sendiri yang asal hukumnya tidak wajib. Itu nadhar. Asalnya dia tidak dikenakan kewajiban berpuasa pada selain Ramadan. Lalu dia mengatakan, misalnya dia mengatakan, saya bernadar untuk berpuasa 3 hari apabila anak saya ini sembuh dari sakitnya dan Allah Azza wa Jalla memberi kesembuhan kepada anaknya, sehingga berpuasa 3 hari yang asal hukumnya tidak wajib menjadi wajib baginya. Itu yang dimaksud puasa nadhar. Kata para ulama, asal hukum bernadhar itu makruh, yaitu nadhar iwad. Jika begini maka saya akan melakukan ibadah ini. Itu hukum asalnya makruh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Yang melakukan itu menunjukkan kikirnya dia dalam melakukan ibadah. Namun kalau dia sudah terlanjur bernadhar, maka wajib baginya untuk menunaikan nadharnya. Maka wanita ini mengatakan, ibuku mati dalam keadaan dia memiliki hutang puasa nadhar. Afa asumu anha, apakah boleh, apakah sah aku berpuasa atas nama ibuku untuk menutupi tanggungan puasa nadharnya? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara'aiti law kana ala ummiki daynun faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha. Bagaimana pandanganmu kalau seandainya ibumu memiliki hutang, yaitu hutang harta, lalu kemudian engkau yang melunasi hutangnya, apakah itu cukup untuk menutupi tanggungannya dari ibumu yang memiliki hutang tersebut? Qalat na'am. Maka si wanita ini mengatakan iya, yaitu sah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, fasumi an ummiki, maka jika demikian berpuasalah kamu atas nama ibumu yang memiliki tanggungan puasa nadhr. Dari riwayat-riwayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, menerangkan kepada kita bahwa si mayit bisa mendapatkan manfaat dari orang-orang yang hidup.
bisa dari amalan-amalan ibadah yang dilakukan oleh orang yang hidup. Telah kita sebutkan permasalahan doa, permasalahan sedekah, masalah haji, masalah puasa, itu sampai kepada si mayit. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, kata beliau, as-sadaqatu 'anil mayyit tanfa'ul mayyit wa yasiluhu thawabuha wa huwa kadzalika bi ijma'il ulama. Sedekah atas nama si mayyit itu memberi manfaat kepada si mayyit dan pahalanya sampai. Dan demikian keadaannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa kadza ajma'u ala usulid du'a wa qada'id dain bin nususil waridati fil jami'. Sebagaimana para ulama juga bersepakat sampainya doa kepada si mayit, pelunasan hutang, demikian pula berdasarkan dalil-dalil yang telah diriwayatkan tentang hal tersebut. Sebagaimana haji, kata beliau, wa yasihhul hajju 'anil mayyit idza kana hajjal Islam wa kadza idza wasa bi hajji tatawwu' 'ala al-asahhi 'indana. Dan haji Islam, yaitu haji yang wajib atas nama orang yang telah wafat, itu sah. Demikian pula kalau seorang yang wafat ini pada saat dia masih hidup dia sempat mewasiatkan untuk dihajikan atas namanya, haji sunnah, bukan haji wajib, yaitu haji Islam, kata An-Nawawi rahimahullah, hukumnya sah dalam pandangan kami. Sebagaimana para ulama juga berselisih tentang pahala puasa, apakah sah ketika seseorang wafat lalu kemudian dipuasakan untuknya. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan khilaf ulama. Lalu kata beliau, dan yang rajih, yang kuat, bahwa hal itu diperbolehkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu hal yang diingatkan oleh para ulama dalam hal ini, bahwa bukan merupakan kebiasaan para ulama ussalaf. Pada saat mereka melakukan satu amalan saleh, maka mereka mengirimkan pahala, menjadikan itu sebagai kebiasaan. Salat sunnah, lalu saya niatkan salat sunnah ini untuk si fulan. Dia berpuasa sunnah, lalu dia niatkan untuk si allan. Dia membaca Al-Quranul Karim, lalu kemudian dia niatkan untuk orang-orang tertentu. Ya. Para ulama tidak menasihatkan untuk menjadikan itu sebagai kebiasaan dalam melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada saat beliau ditanya tentang seorang yang membaca Al-Quran, apakah lebih afdal baginya dia membaca Al-Quran lalu dia kirimkan pahalanya untuk orang tuanya atau untuk orang-orang yang telah wafat dari kaum muslimin, atau untuk dia menjadikan pahalanya untuk pribadinya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, afdalul ibadat ma wafaqa hadiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadiyas sahabah. Ibadah yang paling utama itu adalah yang sejalan dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabatnya. Lalu beliau menyebutkan hadis, khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beliau mengatakan, fa idza urifa hadzal aslu fal amru alladhi kana ma'rufan bainal muslimin fil qurunil mufaddalah annahum kanu ya'buduna Allah bi anwa'il ibadatil masyru'ati fardhiha wa nafliha min as-salati was-siyami wal qira'ati wadh-dhikri wa ghairi dhalik. Oleh karena itu, kata beliau, apabila kita telah mengetahui hal ini, maka perkara yang diketahui
di antara kaum muslimin di zaman generasi-generasi yang mulia, generasi terbaik, generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, bahwa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan, yang wajib dan yang sunnah, dari salat, berpuasa, membaca Al-Qur'an, berzikir dan yang lainnya. Wa kanu yad'una lil mu'minin wal mu'minat, sebagaimana mereka juga berdoa kepada Allah untuk kebaikan kaum mukminin dan mukminat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Demikian pula dianjurkan untuk salat jenazah, dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kuburan dan yang lainnya. Lalu kata beliau, falam yakun min 'adati salafi idza sallu tatawwu'an wa shamu wa hajju aw qara'ul Qur'an yuhduna thawaba dzalika limautahumul muslimin wala li khususihim. Bukan merupakan kebiasaan para ulama salaf kalau mereka salat sunnah, atau mereka haji, berpuasa haji, atau mereka membaca Al-Quran, mereka menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang telah wafat dari kaum muslimin secara umum atau secara khusus. Ya. Ini bukan kebiasaan para ulama salaf. Kebiasaan para ulama salaf kalau mereka salat, ya salat untuk pribadi. Puasa, ya puasa untuk pribadi. Haji untuk pribadi, dan seterusnya. Lalu doakan untuk kaum mukminin, muslimin, mukminat, muslimat yang telah wafat, tidak mengapa. Demikian pula yang berkaitan dengan salat jenazah dan yang lainnya. Itulah yang diamalkan oleh para ulama salaf. Kadang-kadang seseorang melakukannya karena ada momen tertentu seperti yang disebutkan dalam hadis. Orang tuanya sebenarnya ingin untuk beramal, lalu kemudian tidak sempat. Ada yang orang tuanya punya tanggungan puasa, maka dia berpuasa atas nama orang tuanya yang memiliki tanggungan, dan itu hukumnya sah. Ya. Namun seperti yang kita sebutkan, bukan menjadi kebiasaan para ulama salaf. Seseorang baca Quran, lalu ini surah Al-Baqarah yang saya baca untuk si fulan, untuk si alan, tidak diketahui. Ini dari amalan para ulama as-salaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Permasalahan yang berikutnya tentang kandungan yang terdapat dalam hadis Aisyah. Apa hukum berpuasa atas nama si mayyit yang memiliki tanggungan puasa? Disebutkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Al-Istidhkar. Kata beliau, amma as-salatu fa ijma'un minal ulama annahu la yusalli ahadun an ahadin fardan alaihi minas salati wala sunnah wala tatawu'an wala la an hayyin wala an mayyitin. Adapun salat, sepakat para ulama bahwa tidak sah dan tidak boleh seseorang mengerjakan salat atas nama orang lain, ya. Baik salat yang wajib ataupun salat sunnah. Misalnya dia memesankan, dia lagi malas untuk salat duha, dia telepon temannya, antum mau salat duha? Afan, kalau salat duha titip ya, salat 2 rakaat untuk ana, untuk saya 2 rakaat. Kalau antum mengerjakan salat 2 rakaat duha tambah 2 rakaat lagi atas nama saya, tolong ya titip. Ini tidak ada yang seperti ini. Sepakat para ulama. Apalagi yang wajib, tolong titip. Antum salat zuhurnya 2 kali, satu untuk antum sendiri, kemudian satunya untuk
untuk ana titip ya, hari ini ana tidak sempat sholat zuhur. Tidak ada itu. Ya, baik atas nama yang hidup ataupun yang telah mati. Sholat lalu dikirimkan untuk si fulan yang telah mati. Itu tidak ada. Wa kadzalika as-siyamu 'anil hayy la yujzi shaumu ahadin fi hayatihi 'an ahadin. Demikian pula berpuasa atas nama orang hidup, orang yang masih hidup, itu tidak sah puasanya seseorang ya atas nama orang yang lain yang masih hidup. Wa hadza kulluhu ijma' la khilafa fi. Ini semua merupakan kesepakatan para ulama, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Wa amma man mata wa alaihi siyamun fa hadza mawdhi'un ikhtalafa fihi ulama qadiman wa haditsan. Adapun yang telah mati dan dia memiliki tanggungan puasa. Nah, inilah yang menjadi letak perselisihan para ulama dahulu dan sekarang. Apakah orang yang hidup berpuasa atas nama yang telah mati yang memiliki tanggungan hutang puasa? Apakah itu sampai? Apakah itu sah? Ini yang menjadi khilaf. Dalam hal ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang memiliki tanggungan puasa, baik tanggungan hutang puasa Ramadan atau yang lainnya, ini ada dua keadaan. Diterangkan oleh Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Keadaan yang pertama, ayyakuna ma'dzuran fi tafwitil ada wa dama 'udhruhu ila al-maut. Yang pertama, seorang memiliki tanggungan, dia ada hutang tanggungan puasa Ramadan. Apakah sebagiannya atau seluruhnya? Anggaplah satu Ramadan full dia tidak berpuasa karena dia sakit atau yang semisalnya. Setelah Ramadan dia tetap dalam kondisi memiliki uzur. Sakitnya itu berkepanjangan sehingga belum ada waktu yang dia tidak lagi memiliki uzur untuk mengganti hutang puasa Ramadan tersebut. Dia terus sakit sampai dia wafat di bulan Syawal, sepanjang bulan Syawal wafat. Sepanjang bulan Syawal dia dalam kondisi sakit, kemudian setelah itu wafat. Jadi belum ada waktu untuk memungkinkan bagi dia mengqadha. Atau seorang yang punya hutang puasa lalu setelah Ramadan dia dalam kondisi musafir. Seorang yang musafir dia memiliki uzur untuk tidak berpuasa. Ketika dia hendak balik, subhanallah, dia mengalami musibah, maka dia pun wafat. Jadi belum ada kesempatan di saat mukim yang memungkinkan bagi dia untuk mengganti, mengqadha puasa Ramadan. Atau setelah Ramadan dia pingsan, tidak ada waktu di mana dia kembali sehat atau siuman dari pingsannya sampai kemudian dia wafat. Atau setelah Ramadan dia haid, atau setelah Ramadan dia nifas, ya, sampai kemudian dia wafat. Jadi belum ada kesempatan di mana dia tidak memiliki uzur lagi untuk mengqadha, mengganti puasa. Orang yang seperti ini itu tidak terkena kewajiban apapun. Ya. Tidak terkena kewajiban apapun. Dia tidak memiliki, artinya dia tidak dianggap memiliki tanggungan karena tidak ada waktu bagi dia untuk mengqadha. Sepanjang ba'da Ramadan, setelah Ramadan, dia selalu dalam keadaan memiliki uzur.
sampai kemudian dia wafat. Maka orang yang seperti ini seperti enggak ada hutang. Sehingga tidak ada kewajiban apapun. Dan bagi yang hidup, keluarga yang hidup pun tidak perlu berpuasa atas nama si mayit. Tidak perlu berpuasa atas nama si mayit. Demikian pula dalam hal memberi makan atau membayarkan fidyah, tidak perlu. Dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan dari madhab al-Imam Syafi'i bahwa tidak ada perselisihan di kalangan para fuqaha Syafi'i dalam masalah ini. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama, termasuk madhab Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan yang menjadi madhab dalam Al-Hambali dan Al-Zahiriyah. Syekh Ibn Baz juga mengatakan, "Idza mata al-muslim fi maradhihi ba'da Ramadan, fala qadha'a 'alaihi wala ta'am li'annahu ma'dzurun syar'an." Apabila seorang muslim wafat dalam kondisi dia sakit setelah Ramadan, maka tidak ada qadha' dan tidak ada pembayaran fidyah karena dia orang diberi udzur. Wa hakadha al-musafiru idza mata fi as-safar أو بعد القدوم مباشرة فلا يجب القضاء عنه ولا إطعام فلا يجب القضاء عنه ولا الإطعام لأنه معذور شرعا. Demikian pula seorang musafir, ya, ketika dia meninggal di saat dia safar atau baru saja tiba dia wafat, baru sampai di rumahnya dia wafat, maka tidak ada qadha baginya dan tidak perlu membayar fidyah, dan tidak perlu bagi keluarganya untuk berpuasa atas nama yang wafat tersebut. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ayyatamakkana min qada'ih, bahwa ada kesempatan di luar bulan Ramadan bagi dia untuk mengqadha. Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit. Setelah Ramadan ada saat-saat di mana dia sembuh, di mana dia diberi kesembuhan, mampu untuk berpuasa. Namun dia akhirkan, dia tunda qadha puasa tersebut sampai kemudian dia wafat dalam keadaan dia masih memiliki tanggungan puasa. Nah, ini kondisi inilah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, bisa difahami ya? Seorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena musafir. Setelah Ramadan, ada saat dia sudah kembali ke rumahnya. Dia tidak lagi berstatus sebagai musafir dan tidak ada uzur, dia tidak sakit, memungkinkan untuk mengqadha, namun dia tunda. Misalnya dia mengatakan, nantilah sebelum Ramadan yang berikutnya, di akhir-akhir di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab, nanti saya akan mengganti. Dia tunda dulu. Subhanallah, belum nyampe Sya'ban, belum nyampe Rajab, Allah Azza wa Jalla menghendaki dia wafat. Nah, apakah keluarganya yang hidup berpuasa untuk menutupi tanggungan puasa Ramadan? Ini yang menjadi khilaf. Ini yang menjadi perselisihan para ulama. Ada beberapa pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak diperbolehkan berpuasa atas nama si mayyit yang memiliki tanggungan hutang puasa tersebut, tapi cukup dengan diberi makan, dibayarkan fidyah untuknya yang dikeluarkan dari harta peninggalannya, dari harta peninggalan si mayyit. Ini pendapat pertama.
Mereka tidak membedakan baik itu hutang puasa Ramadan atau hutang puasa nadar atau hutang puasa kafarah. Dan ini pendapat jumhur dari madhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan yang sahih dalam madhab Syafi'iyah. Kata mereka, tidak boleh dengan berpuasa atas nama si mayit, tapi cukup membayarkan fidyah. Dikeluarkan dari harta peninggalannya sebelum hartanya dijadikan sebagai harta warisan. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Al-Hanabilah, dan inilah yang disebutkan oleh Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, di mana beliau menukilkan perkataan Abu Dawud As-Sajistani dari Al-Imam Ahmad, bahwa kalau kaitannya dengan puasa nadar, nah itu boleh. Keluarganya berpuasa untuk menutupi tanggungan puasa si mayit kalau itu puasa nadar secara khusus. Namun kalau itu puasa Ramadan, kata mereka, maka tidak dengan berpuasa atas nama si mayit, tapi dengan cara membayarkan fidyah. Membayarkan fidyah atas nama si mayit. Ini pendapat yang kedua. Jadi mereka membedakan antara puasa nadar dengan selain puasa nadar. Jadi mereka memahami bahwa hadis Aisyah yang mengatakan man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh, hadis ini khusus berkaitan dengan puasa nadar. Adapun puasa Ramadan, apabila seorang memiliki tanggungan puasa Ramadan lalu dia wafat, maka kerabatnya cukup untuk membayarkan fidyah, bukan berpuasa atas nama si mayit. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa apabila seseorang memiliki hutang puasa, baik itu tanggungan puasa Ramadan atau hutang puasa nadar, maka dianjurkan bagi keluarganya untuk mengqadha, yaitu berpuasa atas nama si mayit. Secara umum yang namanya hutang puasa, baik hutang puasa Ramadan atau hutang puasa nadar atau hutang puasa kafarah, apabila si mayit memiliki tanggungan puasa apa saja, maka dianjurkan bagi keluarganya untuk berpuasa menutupi tanggungan hutang puasa si mayit tersebut. Dan ini pendapat banyak dari kalangan ashabul hadis, sebagaimana ini juga merupakan pendapat Al-Zahiriyah dan masyhur dalam madhab Al-Syafi'iyah dan sebagian Al-Hanabilah. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh An-Nawawi, demikian pula Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, dan yang lainnya. Ya. Berdasarkan keumuman dari hadis Aisyah, demikian pula hadis Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan tentang seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ibu saya memiliki hutang puasa 1 bulan. Tidak disebutkan bahwa itu puasa nadar. Dia hanya menyebutkan bahwa ibunya memiliki hutang puasa sebulan. Bahkan ada kemungkinan itu Ramadan. Jarang seorang bernadar berpuasa 1 bulan namanya, iya kan? Maka berdasarkan hadis ini, keumuman hadis Aisyah dan hadis Ibn Abbas menguatkan pendapat yang terakhir, pendapat yang ketiga, yang menerangkan bahwa apabila seorang itu wafat dalam keadaan dia masih memiliki tanggungan puasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa nadar atau yang lainnya, maka dianjurkan bagi kerabatnya
untuk berpuasa atas nama si mayit. Ini yang sahih, karena mereka berpegang dengan keumuman dan yang zahir dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Namun kata para ulama, kalau seandainya keluarganya atau kerabatnya tidak ada yang ingin berpuasa atas nama si mayit, tidak ada yang ingin berpuasa atas namanya, karena sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, berpuasa atas nama si mayit itu hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Mereka tidak jadi berdosa karena tidak menanggung hutang puasa si mayit, tidak. Tapi kalau misalnya dari pihak kerabatnya enggak ada yang ingin berpuasa atas namanya, para ulama menganjurkan untuk dibayarkan fidyah untuknya. Berdasarkan adanya riwayat-riwayat yang datang dari sebagian para ulama, di antaranya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Oleh karena itu Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala juga beliau berfatwa demikian. Kata beliau, wa illam yatayassaril qada ut'ima an kulli yawm miskin. Apabila tidak memungkinkan bagi kerabatnya untuk berpuasa untuknya, maka hendaknya dibayarkan fidyah untuk satu puasa yang menjadi tanggungan si mayit, memberi makan pada satu orang miskin. Itu lebih selamat, agar kemudian diharapkan dengan hal tersebut, hal itu bermanfaat untuk si mayit, karena enggak ada yang ingin berpuasa untuknya. Kalau tidak ada yang ingin berpuasa, ya bayarkan fidyah. Tapi selama ada yang ingin berpuasa atas nama si mayit, maka hendaknya itu yang dilakukan, karena itu yang zahir dari anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada permasalahan lagi yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Barang siapa yang mati dan dia memiliki tanggungan hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka walinya berpuasa atas nama si mayit itu. Siapa yang dimaksud wali di sini? Nah, ini khilaf lagi para ulama. Ada yang mengatakan yang dimaksud wali di sini adalah ahli waris. Ahli waris secara khusus, anaknya, saudaranya, saudara kandung misalnya, atau saudara seayah, atau saudara seibu, atau istrinya, atau kalau yang meninggal itu wanita maka suaminya, atau ayahnya, ibunya, yang termasuk ahli waris. Mereka inilah yang disebut wali. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud wali adalah kerabat secara umum, ahli waris atau bukan ahli waris. Baik ahli waris atau bukan ahli waris, tapi bagian dari kerabat. Karena tidak semua yang namanya kerabat itu termasuk ahli waris. Ada yang bagian dari ulul arham, zawul arham, dia kerabat tapi bukan sebagai ahli waris. Misalnya ponakan perempuan, putri dari pamannya, sepupunya misalnya, sepupunya, iya, sepupunya yang perempuan, itu bukan termasuk dari ahli waris, tapi dari kerabat. Apakah diperbolehkan baginya? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang berpendapat kerabat secara umum itu dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Demikian pula Al-Hafidh An-Nawawi, Al-Hafidh Ibn Hajar, Ibn Hazm,
itu menguatkan bahwa kerabat secara umum itu diperbolehkan berpuasa atas nama si mayit. Nah, ada sebagian pendapat para ulama, mereka mengatakan bahwa yang berpuasa untuk menanggung hutang si mayit itu tidak terkhusus wali, tidak terkhusus kerabat, tapi siapa saja. Siapa saja, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah? Shoma anhu waliyuhu, hendaknya walinya yang berpuasa untuknya. Di sini kan disebut wali. Kata mereka, penyebutan wali kharaja makhrajal ghalib. Penyebutan wali itu tidak menunjukkan kekhususan bahwa wali saja yang berpuasa untuknya. Disebutkannya wali itu karena biasanya yang siap untuk berpuasa atas nama si mayit adalah kerabat, biasanya demikian. Sebagaimana halnya kalau ada seorang meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang harta, biasanya yang lebih siap untuk menanggung hutangnya itu adalah kerabat, ya. Kalau orang asing ada hubungannya, biasanya itu kan urusan dia. Apa hubungan saya dengan dia? Kerabat juga enggak. Jadi kata para ulama bahwa penyebutan wali itu bukan merupakan syarat. Ya. Sama halnya seperti pelunasan hutang, pembayaran hutang. Misalnya gini. Si A meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang kepada seorang sebesar 10 juta. Ya. Berarti dia punya tanggungan. Itu jadi masalah. Lalu datang si B. B ini temannya si A. Dia kenal, tapi enggak ada hubungan kerabat. Tidak ada hubungan kekerabatan. Bukan keluarga, bukan ahli waris atau dari dzawul arham. Si B kenal dengan si A dan dia senang dengan si A. Atau mungkin si A pernah berbuat baik kepada si B sehingga dia ingin membalas. Sudah, hutang si A saya yang tanggung. Maka dia pun membawa uang 10 juta, dia serahkan kepada orang yang pernah si mayit ini berhutang kepadanya. Apakah itu sah? Sah. Itu sah. Dan terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu hutang yang ada di antara sama manusia, hutang puasa juga hutang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan hutang harta kepada hutang ibadah. Fadainullahi ahaqqu an yuqda, fadainullahi ahaqqu bil wafa. Hutang seorang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi, diselesaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan hutang harta kepada hutang ibadah. Maka kata para ulama, sebagaimana hutang harta boleh dilunasi oleh orang yang bukan bagian dari kerabatnya, maka demikian pula hutang ibadah. Ya. Ada seorang temannya misalnya, dia siap, saya akan berpuasa atas tanggungan hutang si fulan, padahal tidak ada hubungan kerabat. Apakah sah? Sebagian para ulama mengatakan sah. Jadi intinya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila ada dari ahli waris maka itu yang utama, karena itu keluar dari perselisihan yang ada. Semua para ulama sepakat bahwa ahli waris yang paling utama. Kalau ternyata tidak ada, ya kerabatnya, walaupun bukan dari ahli waris. Kalau tidak ada dari ahli waris, dari kerabat, maka yang zahir wallahu ta'ala alam, siapa saja yang berpuasa atas nama si mayit, dia siap untuk berpuasa atas nama si mayit, maka hukumnya sah. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana halnya haji badal, walaupun bukan dari keluarganya, walaupun bukan anaknya, orang asing,
dia sudah terpenuhi syarat-syarat, maka dia menunaikan ibadah haji atas nama seorang yang telah wafat, tidak ada hubungan kerabat, maka hukumnya sah. Ini wallahu taala a'lamu bissawab. Apakah diperbolehkan mengqadha atas nama si mayit dari hutang puasanya ya, secara dalam jumlah yang banyak? Misalnya gini, seorang punya hutang puasa Ramadan 1 bulan penuh, keluarganya banyak ya, yang siap untuk berpuasa atas nama si mayit ada 30 orang, maka dibagilah hutang puasa tersebut, dibagi 1 orang 1, sehingga cukup 1 orang 1 hari, seluruhnya 30 orang. Apakah itu mencukupi? Jawabannya iya, hukumnya sah, terkecuali apabila hutang puasanya berkaitan dengan puasa yang diperintahkan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu tidak mencukupi. Misalnya hutang puasanya bayar kafarah 2 bulan berturut-turut, maka itu harus berturut-turut pula. Tidak cukup 60 orang berkumpul untuk berpuasa untuknya, tidak. Ya, dalam sehari. Tapi harus dilakukan secara berturut-turut. Kalau misalnya 60 orang itu dibagi, kamu hari ini, besoknya si fulan, besoknya si alan, dan seterusnya, itu baru dikatakan sah karena telah disebutkan 2 bulan berturut-turut. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari menyebutkan athar dari Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, in shama anhu 30 rajulan yawman wahidan jaza, apabila yang berpuasa atas nama si mayit 30 orang dalam 1 hari, maka itu hukumnya boleh. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di sore hari ini. Semoga beri manfaat insyaallah.